Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal dengan judul Evolusi Paus dari Darat ke Laut oleh Philip D. Gingrich. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Elsa Nadia Almaidah, NPM 21141515005, mata kuliah Biologi Dasar, Kehutanan A, Angkatan 2021, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Gunardi Djoko Winarno, MSI. Sejarah kehidupan di bumi berlangsung 3 miliar tahun ke belakang, 2/3 dari sejarah planet kita. Setiap individu yang pernah hidup adalah salah satu dari banyak eksperimen yang cocok fisiologi, bentuk, dan fungsi yang dilakukan secara paralel, turun-temurun sejak awal mula kehidupan. Teori evolusi Darwin. Charles Darwin kadang-kadang diberi penghargaan atas evolusi seolah-olah itu adalah sesuatu yang dia temukan. Namun, pada akhir abad ke-18, fosil digunakan secara rutin untuk mengatur dan memetakan strata geologi. Pada saat kelahiran Darwin pada tahun 1809, ada rentang waktu biologis yang berfungsi. Istilah yang kita gunakan hari ini untuk mewakili era biologi, Paleozoik, Mesozoik, dan Cenozoik, masing-masing diperkenalkan pada tahun 1838, 1840, dan 1854, semuanya sebelum Darwin menerbitkan Origin of Species. Darwin adalah seorang ahli geologi dan paleontologi untuk paruh pertama hidupnya, dan tahu bahwa harus ada penjelasan untuk bukti yang ada di mana bahwa fosil yang mencatat sejarah kehidupan berubah sepanjang waktu geologis. Sini bisa terlihat gambar 1, yaitu garis besar skala waktu biologi. Skala waktu didasarkan pada suksesi kehidupan hewan yang diamati selama era Paleozoikum, Mesozoikum, dan Kenozoikum. Hewan banyak diwakili oleh fosil melalui ketiga area. Kalibrasi temporal ada dalam jutaan tahun sebelum sekarang. Perhatikan bahwa zaman Eosen ketika paus arkeolog hidup berbayang. Kala Paleosen dan Eosen bersama-sama kadang-kadang disebut sebagai bagian tanah rumah kaca dari Kenozoikum, berbeda dengan Oligosen hingga Pleistosen, bumi rumah es, dengan lapisan es kutubnya. Archaecetes leluhur digantikan oleh keturunan Mysticeti dan Odontoceti sebagai respon terhadap perubahan iklim dari rumah kaca ke rumah es. Teori evolusi Darwin. Dalam Origin of Species, Darwin mengajukan seleksi alam sebagai penjelasannya. Ironisnya, banyak kreasionis tampaknya menerima seleksi dan perubahan dalam skala kecil, sementara menyangkal kekuatannya untuk menghasilkan keragaman bentuk yang kita lihat dalam catatan fosil. Bukti skala waktu biologis dan bukti evolusi adalah satu dan sama. Fosil berubah melalui strata geologis dan waktu biologis. Jika fosil berlimpah dan perjalanan hidup rumit, biarlah kita tidak harus mempelajari semua bukti sekaligus. Evolusi paus. Tahap evolusi paus, transisi paus dari darat ke laut. Bisa kita lihat gambar 2 karikatur kreasionis tentang evolusi paus yang disebarkan oleh Luther Sunderland. Ini muncul pada tahun 1984 setelah dipublikasi artikel Sampul Sains 1983 dari Pakicetus. Maksud Sunderland dibuat dengan baik. Siapapun yang diharapkan memahami bahwa paus berevolusi dari Orthiodactyl awal, nenek moyang sapi, domba, rusa, kuda Nil, dan lain-lain. Harus ditunjukkan tahap-tahap yang bersifat peralihan dalam waktu, morfologi, dan fisiologi. Peralihan perilaku paus dari darat ke laut. Kehidupan di darat nampaknya aman. Mamalia telah berevolusi di darat selama 200 juta tahun yang lalu melalui sebagian besar Mesozoikum dan semua Kenozoikum. Banyak hal yang harus diubah agar mamalia dapat hidup di laut. Gambar 3 menunjukkan bahwa evolusi paus dari darat ke laut membutuhkan perubahan-perubahan besar dalam 10 dari 12 fungsi fisiologis yang tercantum di sini. Paus terus menghirup udara dengan paru-paru dan menyusui dengan kelenjar susu, seperti halnya mamalia darat. Di sini dapat dijelaskan bahwa paus
minum air tawar beralih ke air laut. Memakan plants and animal beralih ke fish and plankton. Berpindah dengan cara berjalan, berlari, berenang, terbang, beralih ke berenang. Mendayung dengan anggota badan beralih ke dorong air dengan sirip. Mata dan cahaya beralih ke telinga dan suara. Suara dan cahaya beralih ke suara. Tympanic membran beralih ke tympanic bone. Rambut dan bulu beralih ke lapisan lemak. Darat beralih ke laut. Kepala dahulu beralih ke ekor dahulu. Perjalanan teori evolusi mamalia paus. Paus merupakan bangsa Cetacea yang berukuran besar. Paus bukan tergolong dalam keluarga ikan. Paus purba berevolusi pada pertengahan tempo Eocene, kira-kira 50 juta tahun yang lalu. Salah satu paus terawal yang telah punah adalah Basilosaurus yang mempunyai kepala kecil bermoncong menonjol dan bergigi. Basilosaurus mempunyai panjang 25 cm. Ikan paus memiliki ordo Cetacea. Cetacea memiliki keluarga mamalia yang meliputi paus dan lumba-lumba. Hewan ini merupakan keturunan hewan yang hidup di daratan. Sejarah evolusi paus. Menurut sejarah teori evolusi, paus berasal dari nenek moyang hewan karnivora dari famili Pachycetidae yang endemik di Asia di Eosen, yaitu dengan tahap sebagai berikut. Pachycetus dari Pakistan menuju Basilosaurus dan Darudan dari Mesir menuju Rhodocetus, Archaeocetus, dan Maiacetus dari Pakistan. Pertama adalah Pachycetus dari Pakistan. Fosil pertamanya ditemukan di Pakistan sesuai namanya, tempat di mana fosil pertamanya ditemukan di pesisir Laut Tethys. Fosil pertamanya yaitu tengkorak dan yang kesekian, sempat dikira sebagai Mesonicid, tetapi Gingrich dan Russell mengenalinya sebagai paus awal dari bentuk karakteristik telinganya yang hanya ditemukan pada paus. Kerangka utuhnya ditemukan pada tahun 2001 yang membuktikan bahwa Pachycetus adalah hewan darat berukuran sebesar serigala. Keturunan Pachycetus ini beradaptasi dengan lingkungan air dan akhirnya muncul spesies baru bernama Ambulocetus dan disebut juga paus berjalan. Setelah itu, keturunan Ambulocetus sudah sangat beradaptasi dengan lingkungan air sehingga seakan kaki makin mengecil. Bisa dilihat di gambar 5 rekonstruksi Archaeocet Pachycetid berumur 48 juta tahun. Pachycetus atau Ki berdasarkan tulang postkranial terisolasi yang dijelaskan oleh Madar 2007. Tidak ada kerangka lengkap Pachycetus, tetapi cukup diketahui untuk menunjukkan bahwa itu semi-akuatik, bukan terestrial, dan mungkin pernah bertenaga kaki seperti Maiacetus. Kerangka diperkirakan memiliki panjang sekitar 1,4 meter, ilustrasi oleh John Klausmeier, Museum Pameran Universitas Michigan. Yang kedua ada Basilosaurus dan Darudan dari Pakistan. Pada tahun 1983, Elwin Simmons, Holly Smith, dan Gingrich mengumpulkan rahang paus remaja yang lebih kecil dan bagian tengkorak serta rahang paus dewasa yang jauh lebih besar. Pada tahun 1985 mengumpulkan spesimen tambahan, memperjelas bahwa dua generasi dan spesies yang berbeda terwakili. Yang lebih kecil adalah Darudan atrox dan yang lebih besar adalah Basilosaurus isis. Pada tahun 1989, penemuan kesempatan lain menyebabkan lutut yang pertama dikenal oleh paus pada kerangka Basilosaurus. Sekarang, mengetahui di mana mencarinya, kami segera menemukan tulang paha dan kaki, pergelangan kaki, dan jari kaki Basilosaurus yang lengkap. Perubahan struktur tubuh paus. Mengetahui seberapa cepat evolusi yang dapat terjadi, Gingrich berpikir bahwa begitu kaki dan jari kaki kehilangan fungsinya, mereka akan menghilang dan dalam beberapa ratus atau ribuan generasi, sekejap bagi seorang ahli biologi. Perubahan seperti itu tidak memerlukan jutaan generasi atau lebih yang memisahkan Basilosaurus dan Pachycetus ketika paus pertama kali turun ke air. Panggul Basilosaurus tidak terhubung ke tulang punggung dan kakinya kecil dibandingkan dengan ukuran kerangka, tetapi kaki dan jari kaki masih ada. Pikiran Gingrich segera beralih ke Pakistan dan Pachycetus, dan pada perbedaan waktu 11 juta tahun yang memisahkan Pachycetus dan Basilosaurus. Seperti terlihat pada gambar 6, Dr. B. Holly Smith
mencari tulang kaki di dekat pangkal ekor kerangka Isis Basilosaurus selama ekspedisi tahun 1991 di Wadi Al-Hitan di Mesir. Gingrich DKK terus bekerja di Mesir dan mengumpulkan beberapa kerangka pada tahun 1991 dan 1993. Ini adalah kerangka lengkap pertama dari setiap Archaeocet dan menunjukkan untuk pertama kalinya jumlah vertebrata dalam kerangka Archaeocet, ukuran dan proporsi tangan. Dan lagi-lagi adanya tungkai dan kaki belakang yang berkurang. Dorudon jelas merupakan perenang bertenaga ekor seperti paus modern. Rekonstruksi Dorudon yang konsisten dengan bukti kerangka ditunjukkan pada gambar 7. Ketiga, Rhodocetus, Archaeocetus, dan Mayacetus dari Pakistan. Pada tahun 1993, mahasiswa pascasarjana Xiaoyun Zhou menemukan kerangka artikulasi dari paus Protocetid baru Rhodocetus kasrami di Papua di Provinsi Punjab Barat, Gingrich et al. 1994. Itu memiliki panggul besar yang melekat pada tulang punggung dan satu tulang kaki bagian atas femur lengkap. Namun, kerangka itu juga membuat frustasi karena tidak memiliki kaki depan, tidak memiliki kaki belakang di bawah lutut, dan tidak memiliki semua kecuali pangkal ekor. Tahap penemuan fosil. Pada hari pertama mereka di lapangan Balochistan, mahasiswa pascasarjana Liat Zalmut menemukan sepasang astragalus dan ahli geologi Pakistan Munir ul Haq menemukan yang lain. Kedua bagian itu cocok sama untuk membuat tulang yang utuh. Dengan yang sangat mengejutkan saya, permukaan berlekuk atau troklea di setiap ujungnya. Astragalus kontroganda ini adalah bagian dari kerangka Protocetid yang mencakup tengkorak yang sangat terpelihara dengan baik. Tengkorak dan kerangka parsial akhirnya diberi nama Archaeocetus clavis, Gingrich et al. 2001. Seminggu kemudian, Munir ul Haq menemukan banyak kerangka Protocetid Rhodocetus balochistanensis dan ini juga memiliki astragalus atau kontrol ganda. Akhirnya, untuk menutup musim tahun 2000, Liat Zalmut menemukan apa yang menjadi spesimen 3 dari Protocetid Mayacetus inus, betina dengan janin dalam kandungan, Gingrich et al. 2009. Pada ekspedisi terakhir tahun 2004, Zalmut dan Haq menemukan kerangka lengkap Mayacetus inus jantan yang diilustrasikan pada gambar 9. Bisa terlihat gambar 9, yaitu rekonstruksi Protocetid Archaeocet Mayacetus inus berusia 40 juta tahun, berdasarkan kerangka lengkap yang dijelaskan dalam Gingrich et al. 2009. Kesimpulan, dapat disimpulkan melalui gambar 12, tahapan evolusi paus dari darat ke laut, yaitu Elomeryx adalah model nenek moyang mamalia darat Artiodactyl. Pachycetus adalah Archaeocet semi-akuatik 48 ma yang tidak mampu mendengar arah dalam air. Mayacetus adalah perenang bertenaga kaki semi-akuatik 47 ma dengan rahang dan telinga yang dimodifikasi untuk mendengar di air. Dorudon adalah perenang bertenaga ekor 37 juta ma yang sepenuhnya akuatik dengan anggota badan belakang yang berkurang yang membuat nenek moyang struktural yang baik untuk Odontoceti dan Mysticeti modern Oligocene hingga terbaru. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.